Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di pelatihan online eGuru ID. Di sini kita akan belajar yaitu dengan pelatihan membuat microblog berbasis sosial media. Mungkin bagi Bapak dan Ibu ataupun teman-teman sudah banyak yang mengerti istilah ini karena ini sudah sering digunakan di dunia bisnis. Bapak Ibu atau teman-teman yang mempunyai bisnis pasti sudah mengenal arti dari microblog itu sendiri. Nah, di sini apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah pengertian microblog. Kemudian yang kedua adalah platform yang menggunakan model microblog. Lalu cara membuat platform microblog pada Instagram. Dan yang terakhir, tips jitu untuk microblogging pemula. Dari keempat hal ini nanti kita akan kupas satu persatu. Kemudian nanti kita akan adakan juga pelatihan langsung bersama instruktur pada pelatihan ini. Baik, microblog merupakan sebuah kombinasi antara blogging dan pesan instan yang memungkinkan pengguna membuat pesan singkat di bawah 300 kata dan dapat menyertakan GIF, gambar, video, audio, hyperlink, dan infografis. Jadi sebenarnya microblog ini hampir sama dengan blog biasa, namun di sini sifatnya lebih mini. Bapak Ibu serta teman-teman pasti ada yang sudah memiliki blog dan biasanya blog berisikan narasi ya, banyak sekali bahan bacaan. Tapi untuk microblog ini kita membuat blog secara mini seperti itu dan bisa diselipkan gambar, video, audio ataupun hyperlink dan infografis. Kapan microblog dikenal? Nah, ini perlu kita ketahui ya, bahwa konsep microblog sebenarnya sudah lama kita kenal di era web 2.0, yakni sekitar tahun 2003 hingga 2004-an. Dan ini sudah tahun 2020, jadi memang sudah lama, tetapi eksistensinya tidak atau belum pernah padam, malah semakin berkembang. Jadi di sini microblog bisa berkembang karena banyak hal yang mempengaruhi, misalkan karena di situ bermain tulisan ya, orang ya, ibaratnya semakin tinggi pengetahuannya ataupun semakin kreatif pasti bisa membuat microblog yang lebih menarik sehingga masih bisa diminati oleh orang-orang seperti itu. Terutama misalkan di dunia bisnis, itu sudah sering ya untuk promosi dan lain-lain. Nah, nanti kita di sini mungkin fokus untuk yang microblog tentang kontennya itu yang tentang pendidikan. Bisa ini nanti dijadikan sebagai sarana untuk promosi, misalkan di sini Bapak Ibu ada yang ingin mendirikan tempat kursus, tempat belajar, rumah belajar, ataupun les-lesan kayak itu bisa nanti dipromosikan di microblog. Nah, tren ini bermula untuk memberikan informasi yang mudah dicerna bagi audiens ketimbang mereka harus membaca tulisan dalam blog yang terlalu panjang. Jadi sifat microblog ini adalah memberikan informasi serta jelas untuk sarana komunikasi. Oke, masuk pada platform microblog. Nah, ini adalah beberapa contoh platform yang sering digunakan untuk membuat microblog. Yang pertama ada Pinterest. Pasti Bapak dan Ibu ataupun teman-teman sudah mengenal platform ini. Karena di sini kalau Pinterest itu memiliki basis audiens yang khusus tapi jumlahnya cukup banyak. Kemudian nah, dari sini bisa langsung menambahkan caption atau status ibaratnya kayak itu ya. Nah, ini bisa menambahkan teks di dalam gambarnya kayak gitu. Lalu Instagram. Nah, ini yang mungkin bisa membuat gambar-gambar juga, kemudian
meme, kemudian ada video, kemudian bisa juga ditambahkan dengan caption-caption yang menarik. Kemudian ada hashtag juga kayak gitu. Nah, ini pasti di sini Bapak dan Ibu serta teman-teman sudah memiliki Instagram. Nah, bagi yang belum bisa buat dulu. Nanti karena mungkin yang lebih familiar dan menarik nanti kita menggunakan Instagram. Oh ya, ini yang nomor 3 adalah Facebook. Facebook ini juga sangat familiar ya bagi kita semuanya. Ini juga bisa digunakan untuk microblog. Karena di sini bisa memuat gambar, kemudian ada kuesioner, ada video langsung, kemudian ada Facebook Story, survei, polling, dan virtual card. Kemudian Facebook juga sudah ibaratnya mendunia, ibaratnya sudah di mana-mana sudah memiliki, orang-orang sudah memiliki Facebook kayak gitu. Daripada Instagram. Jadi Facebook ini mungkin bisa lebih membantu Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman jika ingin mempromosikan sesuatu, misalnya tempat belajar tadi kayak itu ya yang berhubungan dengan pendidikan kayak gitu, ataupun ya bisnis lain yang bisa menunjang apa sih pentingnya untuk ibaratnya tuh eksis kalau di sini ya, bukan pencitraan, tapi di sini adalah eksis, bagaimana cara orang bisa melihat nyata ataupun bisa melihat gambarnya dulu, ada tulisannya dulu, kemudian ada sesuatu hal yang bersifat persuasif sehingga kita bisa tertarik untuk melakukannya, mengikuti, ataupun kita untuk membeli, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah Twitter. Ini merupakan salah satu platform microblog yang sering kita jumpai bagi orang-orang yang suka tweetan kayak ini ya, suka tweet di Twitter kayak gitu. Dan ini memiliki keunikan tersendiri sebab di sana hanya bisa menulis 280 kata saja. Kemudian kita tidak bisa melihat tweetan kita lagi ketika di beranda. Jadi privasi kita tuh seolah-olah bisa terjaga karena Twitter ini sifatnya langsung hilang ketika kita posting kayak gitu, beberapa menit kemudian sudah hilang. Walaupun di dalam profil kita itu masih ada sih cuitan kita ya gitu. Cuma kalau misalkan hanya sepintas dan kemudian kita retweet ataupun kita retweet dan komen, itu bisa langsung masih ada di situ. Dan ya bagus juga memang untuk ibaratnya sebagai platform microblog yang sangat digemari, terutama ini ya kaum muda mungkin kayak gitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu yang memang suka main media sosial kayak gitu, biasanya di Facebook sama Instagram ya kayak gitu. Nah, nanti kapan hari bisa membuat Twitter seperti itu. Nah, ini kita akan memberikan cara untuk membuat microblog pada Instagram. Yang pertama apa sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah konten. Nah, konten ini adalah isi. Buatlah konten dari artikel atau ringkaslah konten itu menjadi tulisan-tulisan singkat yang nantinya dapat digunakan dalam konten visual microblog di Instagram. Jelas nanti temanya tentang apa, topiknya itu kontennya mau tentang apa, seperti itu bisa dikonsep dahulu sebelum diposting pada Instagram. Kemudian di sini ada gambar. Nah, gambar di Instagram itu biasanya memiliki ukuran lebar 1080 pixel dan tinggi 180 pixel juga. 1080 ya pixel juga. Nah, ini di Instagram biasanya gambar itu terlihat jelas sehingga kita bisa lebih tahu secara visual gambar itu bisa berkualitas atau tidak. Kemudian ada font. Nah, font ini sangat penting karena menambah kejelasan kita dalam membaca informasi, dan yang biasa digunakan adalah font berjenis sans. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat font sans itu seperti apa sih, ya itu. Kemudian ada caption. Caption ini adalah status gitu ya. Jadi caption
Misalkan captionnya tuh jangan panjang-panjang, misalkan ayo ikut ini, ayo kita belajar bersama di bla 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 bla, seperti itu. Pokoknya jadikan caption itu semenarik mungkin, berisikan unsur persuasif dan bisa membangun curiosity atau rasa penasaran bagi yang melihat ataupun yang mendengar, seperti itu. Kemudian hashtag dan call to action. Nah, hashtag ini adalah untuk meningkatkan engagement audience atau meningkatkan daya tarik mungkin, dan meningkatkan eksistensi kita ketika kita memposting sesuatu. Misalkan hashtag guru profesional, guru kreatif, guru era digital, misalkan kayak gitu. Kemudian call to action. Nah, ini biasanya berupa ajakan untuk mengunjungi website, memberi like, share, komen, hingga menyimpan konten, seperti itu. Nah, baik, kita masuk pada tips J2 untuk microblogging pemula. Jadi di sini Bapak Ibu serta teman-teman yang masih menjadi pemula untuk menjadi seorang microblogging, apa yang perlu dipersiapkan sih yaitu. Nah, ini ada banyak macamnya ya, tapi tidak saya jelaskan semuanya. Jadi yang pertama kita harus mempunyai bio Instagram, karena bio ini adalah berisikan biodata atau profil kita yang sangat esensial karena mempengaruhi first impression audience saat pertama kali mengunjungi profil. Jadi ketika mengunjungi profil, Bapak dan Ibu sekalian, wah profilnya bagus banget nih, misalkan ada orang lihat, pasti orang-orang kan tertarik, wah bagus banget ini, kayak itu kan biasanya dilihat dari profilnya dulu. Kemudian ada gambar berkualitas. Jadi di sini gambar, penataan gambar dan lain-lain pun juga sangat mempengaruhi orang akan mengunjungi beranda ataupun mengunjungi Instagram Bapak dan Ibu. Lalu di sini ada konten seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada hashtag juga, ada nah ini jaga konsistensi postingan. Jadi misalkan postingan temanya A, kita secara rutin yaitu misalkan 2 hari sekali yaitu masih bercerita tentang A, maka nanti selanjutnya juga A, dan kita ganti selang-seling tetapi harus konsisten kayak gitu ya, konsisten. Jadi tidak bisa maksudnya sekarang A kemudian besok B, A kemudian B kayak gitu, tapi kita harus berurutan, yaitu harus dikelompok-kelompokkan secara sesuai dengan jenisnya atau sesuai dengan waktu pelaksanaannya, misalkan kayak gitu. Nah, ini berinteraksi dengan orang lain. Jelas ketika sebuah postingan itu di-post, di situ kan kalau Instagram ada komen, kemudian ada kirim langsung kayak itu. Nah, biasanya nih komen nih, kalau misalkan ada yang komen, langsung sebaiknya itu langsung di-reply, karena di situ akan memberikan daya maksudnya tuh mereka itu akan semakin lebih tertarik kayak gitu ya, tertarik dengan konten yang Bapak Ibu upload kayak gitu. Lalu di sini ada membuat Instagram Stories. Jelas ketika setelah mengupload postingan baru itu kita langsung buat story, new post misalnya, itu biasanya tuh ada di GIF, kita pilih GIF dan di situ langsung new post. Nanti langsung ketika diklik itu langsung masuk ke profil Bapak dan Ibu, yang profil ke Bapak dan Ibu, kemudian postingan yang baru terutama new postnya itu. Lalu gunakan akun bisnis atau kreator. Nah, ini gunanya adalah untuk promosi nantinya ketika akun Bapak dan Ibu ini memiliki tujuan untuk misalkan bisnis kayak gitu. Kalau misalkan kita sambungkan dengan pendidikan, yaitu misalkan ada tempat les, tempat kursus, ataupun tempat sharing ilmu kayak gitu, bisa juga dipromosikan kayak gitu. Dan kadang ada juga Instagram yang berbayar ya, Instagram bisnis seperti itu. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan adalah gunakan growth hack organik, yaitu jangan terjebak dalam jumlah atau angka followers, karena banyak pemula yang hanya berfokus pada beberapa banyak followers yang mereka miliki. Nah, di sini juga perlu diperhatikan karena
followers ini belum pasti itu adalah akun satu orang, tetapi biasanya itu akun ada fake account kayak gitu ya. Mungkin kalau misalkan itu Instagram jualan kayak itu biasanya kan banyak banget tuh follow kayak gitu. Nah, kita harus memilih dan harus jeli juga itu yang follow kita itu sebenarnya akun yang memang milik pribadi, maksudnya akun fake account atau dan lain sebagainya, itu kita harus jeli juga agar kita tidak hanya memperhatikan jumlah followers. Meskipun followers itu penting karena ini adalah target kayak gitu. Kalau di bisnis nanti juga ada yang namanya target market kayak gitu. Nah, ini adalah contoh microblog Instagram. Nah, di sini saya mencontohkan Instagram dari e-guru ya, dari era guru digital, e-guru digital ini. Nah, Bapak dan Ibu yang belum follow, silakan bisa follow. Kalau misalkan yang sudah follow, bisa dilihat pola postingannya juga. Di sini ada rekomendasi pelatihan, kemudian ada seminar online, kemudian di sini ada perangkat media ketika Bapak Ibu ingin membelinya kayak gitu. Kemudian ada juga ini program-program e-guru, ada affiliate dan lain sebagainya. Dan di situ e-guru juga maksudnya secara rutin dibilangnya update ya, ketika ada event kayak gitu seperti itu pasti di-update di Instagram juga. Ini juga dipisah-pisah, misalkan ini ada webinar sendiri, ada pelatihan. Nah, pelatihan ini nanti mainnya per bulan juga. Mungkin Bapak dan Ibu yang sering mengunjungi Instagram e-guru bisa lebih tahu ya. Kemudian ada cara daftar. Nah, daftar menjadi member e-guru juga ada. Kemudian ada e-course kayak itu. Jadi dipisah-pisah sesuai jenis-jenisnya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu juga bisa berlatih membuat yang mirip seperti ini, tetapi dengan tema yang berbeda. Misalkan rumah inspirasi. Di dalamnya nanti ada rumah baca, kemudian ada rumah keagamaan, misalkan kayak gitu. Kemudian ada rumah kreatif mungkin dengan kerajinan tangan kayak itu, dan bisa dijadikan secara terpisah-pisah dan dikelompokkan sesuai dengan apa yang akan Bapak dan Ibu terapkan. Kalau misalkan di mata pelajaran juga bisa, misalkan mata pelajaran A, tetapi nanti temanya pasti kan berbeda-beda. Nah, itu bisa menggunakan atau bisa membuat microblog ini. Seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelaskan, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar lebih lanjut pada pelatihan ini bersama dengan tim instruktur yang akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar banyak mengenai microblog. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.